Direktorat Jenderal Pajak atau DJP merupakan institusi di bawah Kementerian Keuangan yang berfokus pada penghimpunan penerimaan negara melalui pengelolaan sistem perpajakan yang modern, transparan, dan berbasis data digital. Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengemban mandat dalam menjaga kedaulatan wilayah negara serta menjalankan fungsi pembinaan kemanusiaan terhadap warga binaan agar siap kembali ke masyarakat. Di sisi lain, Kejaksaan Republik Indonesia berdiri sebagai lembaga penegak hukum pusat yang bertanggung jawab atas penuntutan dan pengawasan keadilan demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Meskipun berbeda domain antara sektor keuangan, keamanan pembinaan, dan justisi, ketiganya memiliki muara yang sama, yaitu memberikan pelayanan publik yang berintegritas dan memastikan stabilitas kelola negara. Oke, berikut perbedaan penerapan implementasi nilai berakhlak pada ketiga instansi tersebut. Pada nilai pertama yaitu berorientasi pelayanan. Secara garis besar, perbedaan utama di antara ketiganya terletak pada fokus layanan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menekankan keseimbangan antara pelayanan dan keamanan atau hak asasi. Kementerian Kejaksaan berfokus pada pelayanan hukum yang adil dan transparan. Sedangkan Direktorat Jenderal Pajak berorientasi pada kemudahan layanan administrasi dan peningkatan kepatuhan melalui digitalisasi. Meskipun demikian, ketiganya tetap mengedepankan prinsip yang sama, yaitu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan berintegritas sesuai dengan nilai berakhlak. Baik, sekarang pengimplementasian nilai akuntabel. Di antara ketiga tersebut, perbedaan penerapan implementasi nilai akuntabel yaitu terletak pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diwujudkan dalam akuntabilitas melalui transparansi layanan dan hak-hak warga binaan serta pengawasan lalu lintas orang di perbatasan negara guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, di Kementerian Kejaksaan Republik Indonesia, akuntabilitas menitik beratkan pada proses penegakan hukum yang objektif dan terukur, di mana setiap pengenangan perkara harus dipertanggungjawabkan secara yudisiaris kepada publik. Dan di sisi lain, di Direktorat Jenderal Pajak menjalankan akuntabilitas melalui sistem administrasi keuangan yang sangat ketat. Di setiap rupiah yang dihimpun dari wajib pajak harus tercatat secara digital dan akurat. Baik, dan untuk penerapan, implementasi nilai harmonis pada ketiga instansi tersebut adalah baik berikut perbedaannya. Yaitu terlihat tercolok pada masing-masing. Yang pertama, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pada kan ini MIPAS, membangun harmoni dengan menciptakan lingkungan yang kondusif di tengah keberagaman latar belakang warga binaan serta memberikan layanan inklusif bagi pemohon dokumen keimigrasian. Pada Kejaksaan Republik Indonesia, diimplementasikan nilai ini melalui pendekatan hukum yang lebih humanis, seperti program restoratif justice, yang bertujuan untuk memulihkan harmoni di tengah masyarakat tanpa menempuh jalur pidana. Adapun pada Direktorat Jenderal Pajak, diwujudkannya harmoni melalui strategi service excellence, di mana petugas pajak bertindak sebagai mitra membantu dan mengedukasi wajib pajak guna membangun kepercayaan publik demi tercapainya target penerimaan negara. Untuk nilai selanjutnya yaitu kolaboratif dan kompeten. Untuk perbedaan pada implementasi berakhlak pada tiga instansi tersebut, yaitu yang pertama pada nilai kolaboratif, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berfokus pada sinergi lintas instansi untuk pengawasan orang asing dan integrasi narapidana untuk kembali kepada masyarakat. Contohnya adalah kerjasama dengan Bea Cukai dan karantina di pintu masuk negara, serta kemitraan dengan yayasan atau sektor swasta dalam program pembinaan warga binaan. Pada Kejaksaan Negeri diimplementasikan melalui koordinasi penegakan hukum dengan lembaga penyidik seperti polisi serta instansi pemerintah lainnya untuk pendampingan hukum. Kejaksaan juga berperan dalam kolaborasi internasional untuk ekstradisi atau pengejaran aset lintas negara. Adapun pada Direktorat Jenderal Pajak menekankan pada cooperative compliance atau DJP berkolaborasi dengan pihak ketiga seperti bank, notaris, atau instansi pemerintah lainnya untuk integrasi data perpajakan serta bekerja sama dengan otoritas pajak negara lain. Untuk nilai yang kedua yaitu kompeten.
Pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, penguatan kompetensi dilakukan melalui IMIPAS Corporate University yang melatih pegawai dalam teknologi digital seperti penggunaan aplikasi M-Paspor dan komunikasi lintas budaya. Pada Kejaksaan Negeri, fokus pada pengembangan keahlian hukum yang spesifik seperti jaksa spesialis melalui pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa, serta penguasaan regulasi terbaru untuk memastikan keadilan yang profesional dan terpercaya. Adapun pada Direktorat Jenderal Pajak memprioritaskan penguasaan sistem informasi perpajakan modern seperti Cortex dan analisis data. Pegawai dituntut untuk kompeten dalam memberikan edukasi perpajakan yang solutif kepada wajib pajak. Baik, seiring dengan tuntutan perubahan zaman dan perkembangan teknologi, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menerapkan nilai berakhlak, khususnya pada aspek adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri, berinovasi, dan bertindak proaktif dalam menghadapi perubahan. Implementasi nilai adaptif di tiga instansi memiliki kesamaan dalam pemanfaatan teknologi, namun berbeda pada fokusnya. Pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, adaptif terlihat dari digitalisasi layanan seperti paspor online, AutoGate, serta sistem pembinaan warga binaan yang menyesuaikan kebutuhan dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik. Di Kementerian Kejaksaan, nilai adaptif diterapkan melalui e-prosecution, digitalisasi perkara, dan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan penyesuaian terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, di Direktorat Jenderal Pajak, adaptif diwujudkan melalui sistem perpajakan digital seperti e-filing dan e-faktur, serta penyesuaian kebijakan pajak sesuai dengan kondisi ekonomi dengan fokus pada optimalisasi penerimaan negara. Perbedaannya terletak pada arah adaptasi, yaitu Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada layanan, Kejaksaan pada penegakan hukum, dan DJP pada sistem perpajakan serta ekonomi. Nah, terakhir, pada perbandingan implementasi yaitu loyalitas, di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, loyalitas diwujudkan melalui kesetiaan terhadap perintah pimpinan dan negara dalam menjaga kedaulatan serta keamanan di pintu gerbang negara maupun di lembaga pemasyarakatan. Praktik nyata terlihat pada kesediaan petugas untuk menjaga integritas dari upaya suap atau gratifikasi yang sering terjadi di area rawan seperti perbatasan dan lapas, serta komitmen menjaga kerahasiaan data warga binaan maupun intelijen keimigrasian demi stabilitas keamanan nasional. Sementara itu, pada kejaksaan, nilai loyalitas sangat ditekankan pada kepatuhan terhadap doktrin trikrama adiaksa. Implementasinya berfokus pada loyalitas tunggal terhadap penegakan hukum yang adil dan objektif. Jaksa dituntut setia pada sumpah jabatan untuk tidak terpengaruh oleh intervensi politik maupun tekanan pihak luar dalam penanganan perkara. Loyalitas di sini juga berarti menjaga marwah institusi dengan menjalankan tugas penuntutan demi kebenaran material dan keadilan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak maupun DJP menerjemahkan loyalitas melalui komitmen tinggi dalam menghimpun penerimaan negara demi keberlangsungan pembangunan. Praktik loyalitas pegawai pajak tercermin pada kerahasiaan data wajib pajak yang sangat dijunjung tinggi sesuai undang-undang dan dedikasi dalam melampaui target penerimaan negara meski di bawah tekanan ekonomi. Loyalitas mereka bersifat strategis ekonomis, di mana setiap individu merasa bertanggung jawab atas napas anggaran negara untuk pelayanan publik. Baik, alasan kami memilih ketiga instansi tersebut karena ketiga instansi tersebut memiliki kesinambungan yang sama dan juga ketiga instansi tersebut seringkali dijadikan pembanding karena ketiganya merupakan pilar utama kedaulatan negara yang memiliki resiko kerja yang tinggi namun bergerak di bidang yang sama. Oke, sekian dari kelompok kami tentang perbedaan penerapan nilai berakhlak pada tiga instansi tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.